Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guru hebat dan juga pemerhati pendidikan di Indonesia. Ketemu lagi dengan channel Wiseman Channel. Kita kali ini akan ada topik pembuatan soal berbasis literasi dan numerasi. Namun sebelum kita berbicara jauh tentang literasi dan numerasi, ada baiknya dulu Anda lakukan like, share, dan komen serta subscribe channel kami agar kami terus bisa menyajikan channel-channel yang berkualitas. Terima kasih, selamat menyaksikan. Guru hebat Indonesia dan juga pemerhati pendidikan di Indonesia, terdapat 5 indikator terjadinya transformasi satuan pendidikan. Yang pertama, satuan pendidikan berpihak kepada tumbuh kembang siswa. Kemudian, satuan pendidikan menjalin kemitraan dengan orang tua wali siswa. Kemudian juga satuan pendidikan mengembangkan budaya refleksi berbasis data. Satuan pendidikan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif, yaitu menerima berbagai bentuk keberagaman. Dan yang kelima, yaitu yang keenam, maksudnya yang kelima, peningkatan hasil belajar murid, terutama kompetensi fondasi seperti literasi, numerasi, dan karakter. Sehubungan dengan peningkatan prestasi, baik di bidang literasi dan numerasi, biasanya kita lihat di rapor pendidikan. Di rapor pendidikan itu memuat berbagai aspek, antara lain aspek kemampuan literasi yang ada di sekolah situ dan numerasi. Yang menjadi perhatian, manakala sekolah mempunyai capaian literasi dan numerasi, yaitu dalam bentuk kurang atau dalam bentuk warna seperti merah, kuning, hijau di situ ya indikatornya. Jika sudah merah atau kuning, maka sekolah tersebut wajib untuk meningkatkan capaian literasi dan numerasinya di sekolah tersebut. Seperti yang dicontohkan di rapot pendidikan yang ada di sini, yaitu kemampuan literasinya mencapai angka 64,29. Kenapa penyebabnya? Yaitu ada di kolom di bawahnya di A11, A12 sampai A15. Demikian juga dengan kemampuan numerasinya, ini capaiannya menunjukkan kurang yaitu 35,71. Penyebabnya antara lain kompetensi pada domain bilangan itu kurang, juga aljabar, kemudian geometri dan seterusnya. Apa sebab nilai literasi dan numerasi rendah? Apakah kualitas otak siswa kita memang rendah? Ya tidaklah, banyak anak Indonesia yang berprestasi, bahkan prestasinya tingkat internasional. Masalahnya adalah siswa kita tidak terbiasa mengerjakan soal-soal literasi maupun numerasi. Jika masalahnya di pembiasaan atau anak-anak kita itu tidak berbiasa mengerjakan soal-soal yang literasi dan numerasi, kalau begitu perlu dibiasakan. Ya betul, kalau ingin nilai literasi dan numerasinya di sekolah tersebut ingin meningkat tinggi, siswa perlu dibiasakan mengerjakan soal-soal seperti itu. Oleh siapa? Tentunya oleh semua guru, bukan hanya guru matematika, bukan hanya guru IPA, bukan hanya guru bahasa Indonesia, tetapi semua guru. Guru mata pelajaran apa? Semua guru mata pelajaran tentunya. Bagaimana caranya? Nah, ini yang akan kita bahas sekarang. Mari kita mulai dari pengertian literasi membaca. Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia dan untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Sedangkan pengertian numerasi itu didefinisikan sebagai kemampuan berpikir menggunakan fakta, konsep, prosedur, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia. Lalu bagaimana langkah-langkah penyusunan soal literasi dan numerasi? Antara lain ada lima langkah. Yang pertama, tentukan dulu tujuan pembelajarannya.
yaitu mengacu pada silabus atau ATP. Kemudian yang kedua, menyusun kisi, memandu guru dalam memilih si KD, memilih materi pokok yang terkait dengan KD, dan seterusnya. Yang ketiga, menentukan stimulus yang menarik dan kontekstual. Yang keempat, menulis butir soal. Dan yang kelima, membuat pedoman penskoran. Akan tetapi, pada pembahasan kali ini, saya tidak akan membahas tentang langkah pertama, yaitu menentukan tujuan pembelajaran, kemudian menyusun kisi-kisi, tetapi langsung kepada menentukan stimulus yang menarik dan konseptual dan menulis butir soal. Karena langkah pertama dan kedua itu sudah biasa kita laksanakan. Demikian juga dengan langkah yang kelima sudah biasa kita lakukan. Oke, jadi untuk menentukan stimulus yang menarik dan kontekstual, menarik itu artinya mendorong siswa untuk membaca stimulus. Stimulus yang menarik umumnya baru, belum pernah dibaca oleh siswa. Kemudian kontekstual itu artinya sesuai dengan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, dari lingkungan sekolah atau daerah setempat. Pembuatan stimulus itu antara aspek literasi dengan aspek numerasi itu agak berbeda. Di dalam aspek literasi, itu ada 2 stimulusnya ya sifatnya, yaitu bersifat teks informasi dan teks fiksi. Teks informasi artinya teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Sedangkan teks fiksi yaitu teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Demikian juga dengan numerasi. Dalam stimulus numerasi ada 3, yaitu bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Untuk memudahkan pembuatan stimulus dengan narasi fiksi atau literasi, untuk literasi, maka kami sajukan ini contoh, silakan Anda baca di contoh kami ini tentang stimulus dengan narasi fiksi. Jadi, ini bisa dibuat. Untuk mendapatkan ini silakan sesuaikan saja dengan topik materi yang Bapak Ibu guru ingin sampaikan. Bisa juga misalnya kita memanfaatkan AI, yaitu kecerdasan buatan, ChatGPT misalnya, narasi apa atau narasi fiksi apa yang akan kita bangun, misalnya cerita apa. Misalnya di sana disebutkan tolong berikan tentang stimulus narasi, titik-titik sebanyak 150 kata, maka otomatis akan, eee ChatGPT akan membuatkan untuk kita seperti itu. Itu akan memudahkan, pekerjaan kita di dalam membuat stimulus dengan narasi fiksi. Demikian juga dengan stimulus dengan narasi informasi, ini saya contohkan agar supaya Bapak Ibu sekalian bisa membuat, stimulus dengan narasi informasi ini untuk pembuatan soal-soal literasi dan numerasi di mapel sekolah Bapak Ibu sekalian. Ya, kita bicara tentang ini misalnya ya, kuda laut ya, kuda laut. Silakan dibuat narasi sesuai dengan topik materi pelajaran yang Bapak Ibu ingin sampaikan. Bagaimana dengan numerasi, dengan stimulus numerasi? Ya, untuk memudahkan juga saya berikan contoh ini ya, untuk mapel misalnya, olahraga ya, di sini disajikan klasemen pertandingan sepak bola Liga Inggris. Ini aktual karena anak-anak biasanya tertarik dengan, hal-hal seperti itu. Di sini disajikan, stimulus narasi yang bersifat informasi ya, untuk aspek numerasi. Bagaimana dengan, narasi fiksi untuk numerasi? Ya sama saja dengan literasi ini, saya sajikan contoh.
Contoh sebuah toko roti ya, ada sebuah cerita, pada sebuah desa terdapat 3 toko yang menjual berbagai barang kebutuhan sehari-hari. Toko A memiliki 150 kemasan roti, toko B memiliki 200 kemasan roti, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya contohkan di sini stimulus dengan narasi fiksi untuk numerasi. Langkah yang keempat adalah pembuatan soal. Jadi soal kalau kita sudah membuat stimulusnya ya dalam bentuk teks itu, narasi teks, kemudian di bawahnya kita akan membuat soalnya. Soal ada 2 bentuk, yaitu, asesmen nasional itu bentuknya objektif itu bisa pilihan ganda, bisa pilihan ganda kompleks, bisa menjodohkan, dan isian singkat. Bentuk yang kedua yaitu bentuk soal non objektif, yaitu esei atau uraian. Sedangkan untuk level soalnya itu ada 3, level 1, level 2, dan level 3, baik yang literasi maupun numerasi. Level 1 untuk literasi misalnya ini level yang paling mudah ya, yaitu menemukan informasi. Jadi soal-soalnya itu, kita buat, supaya siswa menemukan informasi atas teks yang ada di atasnya. Kemudian level yang lebih tinggi, kita buat soal-soal yang bersifat interpretasi dan mengintegrasi dari teks yang ada di atasnya. Dan level yang tertinggi, siswa mampu mengevaluasi dan merefleksi, dari soal yang kita buat. Sedangkan untuk, aspek, numerasi, yaitu bersifat pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Pemahaman itu adalah level yang paling rendah, level yang lebih tinggi lagi aplikasi, dan level yang lebih tinggi lagi yaitu penalaran. Nah, di sini saya contohkan dari contoh soal atau contoh stimulus yang saya sampaikan di slide yang lalu, yang di depannya, saya contohkan soal-soalnya ya, soal-soal yang literasi. Ada teks literasi, kemudian soal-soalnya seperti ini. Ini, ada pernyataan, kemudian ada pilihan sesuai atau tidak sesuai. Siswa menjawab hal seperti ini di sini, mencontreng ya, apakah pernyataan ini sesuai dengan teksnya atau tidak, ya. Kemudian soal selanjutnya, jadi satu teks stimulus itu bisa, menjadi beberapa soal, ya. Saya lanjutkan di soal yang kedua, ini, pilihlah pesan-pesan yang merupakan, simpulan dari teks di atas. Jadi ada beberapa jawaban lebih dari satu jawaban. Karena lebih dari satu jawaban, saya kasih, opsinya berupa, kotak ya. Jadi siswa bisa, memilih lebih dari satu jawaban. Kemudian untuk selanjutnya yang, nomor 3, cermati pantun berikut ya. Apakah isi pantun itu sesuai dengan teks? Jawabannya sesuai atau tidak sesuai. Siswa hanya memilih salah satu. Kalau tadi bisa memilih lebih dari satu, satu atau lebih, maka yang nomor 3 ini, hanya boleh memilih satu-satu. Jadi, pilihan ganda saja. Kemudian juga ada soal uraiannya di bawahnya, berikan bagian dari isi teks yang mendukung jawabanmu. Jadi di sini siswa dituntut untuk, memberikan jawaban secara, nalar ya, secara nalar. Nah, ini juga contoh soal yang tadi, kemudian, contoh soal berdasarkan teks yang tadi, yaitu kuda laut itu, ya uraian ya, saya esainya saja, bentuk soalnya berupa esai atau uraian ya. Nah, sedangkan ini contoh, soal dari teks klasemen sepak bola tadi ya, ini yang numerasi. Soal pertama bentuknya, pilihan ganda, kemudian soal yang kedua berupa esai atau uraian. Ini juga contoh soal, numerasi, ya, berdasarkan teks yang ada di slide sebelumnya, kemudian soalnya dalam bentuk uraian. Saya kira itu mungkin, sekilas tentang bagaimana pembuatan soal-soal literasi dan numerasi, ya.
Mudah-mudahan